Namanya adalah Ali bin Abu Thalib bin Abdul Muthalib bin Hashim. Ayahnya Abu Thalib, yaitu paman Nabi Muhammad SAW. Ibunya adalah Fatimah binti Ashad bin Hashim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunia wa din. Wa sallallahu ala sayyidin hatamin nabiin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana alhamdulillah masih melaksanakan beberapa kegiatan dan aktivitas yang mudah-mudahan aktivitas tersebut bisa membawa kita kepada kebahagiaan baik di dunia insyaallah akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, sampai kepada kita umat hari zaman yang insyaallah mudah-mudahan kita dijadikan sebagai hamba yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah semoga kita berdoa di hari akhir nanti, hari kiamat, dan kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Melanjutkan bacaan yang sebelumnya, yaitu tentang 38 sahabat yang dijamin masuk surga, dan yang saya akan baca adalah khalifah yang keempat, yaitu Ali bin Abi Thalib. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca sanad nasabnya terlebih dulu. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Namanya adalah Ali bin Abu Thalib bin Abdul Muthalib bin Hashim. Ayahnya Abu Thalib, yaitu paman Nabi Muhammad SAW. Ibunya adalah Fatimah binti Ashad bin Hashim. Semula ibunya memberi nama dengan nama ayahnya, yakni Ashad. Lalu diganti dengan nama Haidarah, tetapi ayahnya mengganti namanya menjadi Ali. Nama panggilannya Ali bin Abu Thalib, biasa dipanggil dengan Abu Turab, dan inilah nama panggilan yang paling disukainya. Diriwayatkan dari Sahal bin Sa'ad, dia berkata, jika ada nama yang paling disukai oleh Ali bin Abi Thalib adalah nama Abu Turab. Sungguh ia suka dipanggil dengan nama itu, yang memberi namanya adalah Nabi SAW. Ceritanya, pada suatu hari Ali bin Abi Thalib marah kepada Fatimah. Ia keluar rumah dan tiduran di masjid. Lalu Nabi SAW mendatanginya dan punggungnya penuh dengan debu. Beliau mengusap debu itu dari punggungnya seraya bersabda, duduklah wahai Abu Turab. Dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim disebutkan Rasulullah SAW mengusap debu darinya dan bersabda, bangun wahai Abu Turab, bangun wahai Abu Turab. Ali bin Abu Thalib juga biasa dipanggil dengan nama Abul Hasan, putra sulungnya dari ibu Fatimah, dan ia juga biasa dipanggil dengan Abu Ar-Raihanatain, yakni Hasan dan Husain radhiyallahu anhu. Ali bin Abu Thalib terkenal disebut Al-Imam. Sifat ini meskipun ada sebagian orang yang tidak menyukainya, karena sebutan ini diambil dari akidah kaum Syiah Imamiyah. Namun Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dikenal dengan sifat ini berkat kelebihannya dan keunggulannya dalam ilmu syariat serta bahasa Arab. Ali bin Abu Thalib dan dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan oleh Al-Bara bahwa Rasulullah SAW mengutus Khalid bin Al-Walid radhiyallahu anhu kepada penduduk Yaman untuk mengajak mereka masuk Islam. Kata Al-Bara, aku termasuk orang yang ikut berangkat bersama Khalid bin Al-Walid. Kami tinggal di sana selama 6 bulan. Ia mengajak mereka masuk Islam, tetapi mereka tidak mau. Kemudian Rasulullah SAW mengutus Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan menyuruhnya menyampaikan pesan kepada Khalid supaya pulang. Kecuali salah seorang anak buah Khalid, siapa yang ingin bersama Ali silakan ikut bersamanya. Aku termasuk orang yang ikut bersama Ali. Ketika kami sudah dekat dengan suatu kaum, mereka berkeluar menyambut kami. Ali bin Abi Thalib maju untuk sholat menjadi imam kami. Setelah mengatur jamaah menjadi satu saf, selesai sholat, ia maju di tengah-tengah kami. Ia membacakan kepada mereka surat yang dikirim oleh Rasulullah SAW. Lalu seluruh suku Hamdan masuk Islam. Selanjutnya Ali berkirim surat kepada Rasulullah SAW memberitahukan tentang masuk Islamnya mereka semua. Begitu selesai membaca surat ini, Rasulullah SAW langsung sujud syukur. Beliau kemudian mengangkat kepala seraya berdoa, semoga keselamatan senantiasa dilimpahkan kepada suku Hamdan. Semoga keselamatan senantiasa dilimpahkan kepada suku Hamdan. Ali bin Abi Thalib memerangi kaum Khawarij. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, kami sedang duduk-duduk menunggu Rasulullah SAW. Beliau lalu muncul dari rumah salah seorang istri beliau. Kami berdiri di samping beliau. Tiba-tiba sandal beliau putus. Ali segera berhenti untuk membetulkannya, sementara Rasulullah SAW kemudian berjalan, dan kami ikut bersama beliau. Kemudian beliau menunggu Ali dan kami berhenti bersama beliau. Beliau bersabda, sesungguhnya
di antara kalian ada orang yang berperang melawan orang yang menakwilkan Al-Quran ini, sebagaimana aku berperang karena dituruninya. Kami pun berharap mendapat kehormatan itu, padahal di tengah-tengah kami juga ada Abu Bakar As-Siddiq dan Umar radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, tidak, tapi ia adalah orang yang sedang membutuhkan sandal. Kami lantas menemui Ali untuk menyampaikan kabar gembira itu, dan sepertinya ia sudah mendengarnya. Diriwayatkan oleh Ahmad dalam Al-Musnad jilid 3 halaman 82, isnadnya hasan. Ali bin Abi Thalib adalah orang yang telah memerangi kaum Khawarij dan mereka telah membunuhnya. Ialah orang yang disinggung dalam sabda Rasulullah SAW. Sungguh beruntung orang-orang yang memerangi mereka dan dibunuh oleh mereka. Isnadnya hasan, diriwayatkan oleh Ibnu Asim Al-Sunnah Abu Subur dari Abdullah bin Abu Ufa dan diriwayatkan oleh Ahmad. Ketika kaum Khawarij yang terdiri dari 8.000 ahli qiraah memberontak pada Ali bin Abi Thalib ketika ia sedang berada di daerah Harura, ia mengajak mereka berdebat hingga 4.000 dari mereka kembali pulang. Di antara mereka adalah Abdullah bin Al-Qawwa. Ali lantas mengirim utusan untuk menghimbau 4.000 sisanya agar kembali pulang, tapi mereka menolak. Ali lalu berkirim surat kepada mereka, terserah apa mau kalian, ini urusan antara kami dan kalian. Janganlah kalian menumpahkan darah yang haram, jangan memutus jalan, dan jangan menganiaya seorang pun. Jika kalian melakukan itu, aku akan mengibarkan bendera perang kepada kalian. Abdullah bin Shaddad mengatakan, demi Allah, kalian tidak akan dibunuh sampai mereka berani memutus jalan dan menumpahkan darah yang haram. Hal itu karena mereka membunuh Abdullah bin Kabab bin Al-Arq dan membedah perut budaknya. Diriwayatkan dari Salamah bin Khuhail, ia berkata, Zaid bin Al-Wahhab Al-Juhaini bercerita kepadaku bahwa ia termasuk pasukan yang bersama Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan yang berangkat untuk menghadapi kaum Khawarij. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, wahai manusia, sungguh aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, akan muncul suatu kaum di antara umatku, mereka membaca Al-Quran, bacaan kalian tidak ada apa-apanya dibanding bacaan mereka. Salat kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan sholat mereka. Begitu pula puasa kalian tidak ada apa-apanya dibanding dengan puasa mereka. Mereka membaca Al-Quran, mereka mengilang Al-Quran itu akan memberikan pahala bagi mereka, padahal akan menambah siksa atas mereka. Salat mereka tidak melampaui tulang selangkah mereka. Mereka cepat sekali keluar dari Islam, secepat anak panah melesat dari busurnya. Seandainya pasukan yang mendapat mereka itu tahu apa yang telah ditetapkan bagi mereka melalui lisan Nabi SAW, tentu mereka akan malas beramal. Sebagai tanda dari hal itu ialah bahwa di antara mereka terdapat seorang laki-laki yang punya lengan atas, tapi tidak ada hastanya. Pada pangkal lengannya ada semacam mata susu dan padanya terdapat bulu-bulu rambut putih. Lalu kalian pergi ke Muawiyah serta penduduk Syam dan kalian biarkan mereka menggantikan kalian mengurus anak cucu dan harta benda kalian. Demi Allah, sungguh aku berharap mereka lah kaum yang dimaksud, sebab mereka telah banyak menumpahkan darah yang terlarang dan menyerang hewan ternak orang. Berangkatlah kalian atas nama Allah. Salamah bin Huwail berkata, lalu Zaid bin Abu Had menerangkan kedudukan pasukan kepadaku sampai dia berkata, kami melintas di atas jembatan dan kami pun bertemu ketika itu pada golongan Khawarij. Terdapat Abdullah bin Wahab Ar-Rashibi. Dia berkata kepada mereka, lemparkanlah tombak kalian dan hunuslah pedang-pedang kalian dari sarungnya, karena aku khawatir mereka akan menyumpah kalian sebagaimana dahulu mereka menyumpah kalian pada perang Harura. Mereka pun kembali lalu melontarkan tombak-tombak mereka, menghunus pedang-pedang mereka dan orang-orang yang juga menusukkan tombak kepada mereka. Sebagian mereka terbunuh atas ke sebagian yang lain. Ketika itu di antara orang-orang atau kaum muslimin yang terkena hanya 2 orang. Lalu Ali radhiyallahu anhu berkata, carilah orang yang cacat, yang ciri-cirinya disebut oleh Nabi SAW di antara mereka. Orang-orang mencarinya tetapi tidak menemukannya. Kemudian Ali melakukan sendiri hingga ketika sampai di tengah-tengah manusia yang telah terbunuh satu sama lain, ia berkata, tangguhkan mereka. Ternyata mereka temukan orang yang dimaksud telah terkapar di tanah. Ali bertakbir kemudian berkata, maha besar Allah dan Rasulnya telah menyampaikan. Lalu Abidah As-Salami berdiri dan bertanya, wahai Amirul Mukminin, apakah engkau berani bersumpah demi Allah yang tidak Tuhan selain dia, bahwa engkau benar-benar mendengar hadis ini dari Rasulullah SAW? Ali menjawab, ya, demi Allah yang tiada Tuhan selain dia. Abidah meminta Ali untuk bersumpah sampai 3 kali dan Ali pun bersumpah kepadanya. Sudah dekat tiba waktunya harus pergi. Sebelumnya Nabi SAW telah memberi kabar gembira kepada Ali bin Abi Thalib bahwa ia akan mati syahid. Ali bin Abi Thalib selamanya tidak akan melupakan hal itu. Sebuah kabar gembira yang sangat besar. Ali selalu yakin bahwa ia akan dibunuh sebagai syahid meskipun ia sudah lama sekali. Diriwayatkan dari Zaid bin Wahab bercerita beberapa orang penduduk Basrah dan kaum Khawarij menemui Ali. Di antara mereka ada seorang bernama Al-Ja'ad bin Ba'ajad. Ia berkata kepada beliau, takutlah kepada Allah.
wahai Ali, sungguhnya engkau akan mati. Ali bin Abi Thalib berkata, ya, bahkan dibunuh dengan cara dipukul bagian ini dan ditarik bagian ini, ya, ini jenggotnya. Ini adalah janji yang dijanjikan dan qada yang diputuskan. Sungguh rugi orang yang berdusta. Diriwayatkan dari Abu Muzalaz, ia bercerita, seseorang dari suku Murad datang ingin menemui Ali bin Abi Thalib saat ia sedang salat di masjid. Orang itu berkata, waspadalah, karena ada beberapa orang yang dari suku Murad yang ingin membunuh Anda. Ia menjawab, sesungguhnya bersama setiap orang ada 2 malaikat yang selalu menjaganya dari apa yang tidak disanggupinya. Jika takdir telah datang, kedua malaikat itu akan membiarkannya menemui takdirnya. Dan sesungguhnya kematian adalah sebuah benteng yang sangat kokoh. Al-Asbagh Al-Hanzali mengatakan pada malam saat berencana menimpa Ali bin Abi Thalib, Ibnu Tayyah menemuinya. Ketika fajar terbit dan dengar kumandang azan salat, ia sedang rebahan sambil bermalas-malasan. Yang terjadi pada malam kedua juga begitu, dan pada malam ketiga ia bangun. Pada malam ketika ia bangun lalu berjalan sambil mengatakan syair, kencangkan ikat pinggangmu nyambut kematian, karena kematian pasti akan menjemputmu. Jangan takut pada kematian jika ia harus datang. Adapun tentang kisah terbunuhnya Ali bin Abi Thalib, sesungguhnya ada 3 orang kaum Khawarij berkumpul. Mereka adalah Abdurrahman bin Mulazim, Al-Baqu bin Abdullah, dan Amr bin Abu Bakar At-Tamimi. Setelah saling mengingatkan urusan manusia dan mengelak puasa mereka, mereka menyebut-nyebut tentang penduduk sungai. Dan setelah saling mendoakan, mereka mengatakan, sepeninggalan mereka, kita harus tetap melakukan sesuatu. Mereka adalah saudara-saudara kita yang rajin mengajak manusia menyembah Tuhan mereka. Dan juga orang-orang yang demi Allah, mereka tidak takut cercaan orang yang tidak suka mencerca. Jika tidak menuruti nafsu, kita akan mendatangi para pemimpin yang saat itu, lalu kita bunuh mereka. Dengan demikian kita dapat membebaskan negara ini dari mereka. Dan kita berhasil menuntut balas untuk saudara-saudara kita. Ibnu Mulaji berkata, aku siap membantu kalian membunuh Ali bin Abi Thalib. Al-Barqu berkata, aku siap membantu membunuh Muawiyah. Dan Amr bin Abu Bakar berkata, dan aku siap membantu membunuh Amr bin Al-As. Mereka saling berjanji dan saling mendukung demi Allah. Masing-masing akan membantu temannya yang ingin membunuh Ali bin Abi Thalib, atau ia akan mati demi hal itu. Mereka memegang pedang lalu melumurnya dengan racun. Pada tanggal 15 bulan Ramadan tahun 40 Hijriah, mereka telah siap siaga mendukung temannya untuk membunuh Ali bin Abi Thalib. Semua menuju ke tempat yang telah disetujui bersama. Tempat yang digunakan untuk persiapan Ibnu Mulazim adalah daerah Kindah. Ia bergerak unjuk upah. Ia sengaja tidak memberitahukan informasi apapun kepada semua anak buahnya karena khawatir mereka akan membocorkannya. Di Kupas sudah ada kelompok yang terdiri dari 10 orang yang siap membantu, dan satu di antara mereka adalah seorang perempuan bernama Qatam binti Aisyapiyah. Ayah dan saudara-saudara perempuan ini dibunuh oleh Ali dalam peristiwa perang sungai. Ia wanita yang sangat cantik. Begitu melihatnya, Ali betul-betul terpesona, sehingga ia langsung melamarnya. Tapi perempuan ini mengatakan, aku tidak mau menikah denganmu sebelum kamu memenuhi permintaanku. Ali bin Abi Thalib bertanya, apa permintaanmu? Ia menjawab, uang 3.000 dirham, seorang budak laki-laki dan seorang budak perempuan yang pandai menyanyi. Ali bin Abi Thalib sanggup memenuhi permintaan itu dan berkata, itu mas kawinmu, tapi tentang hakku kamu belum menyebutkannya, padahal kamu ingin bertemu aku. Perempuan itu berkata, aku akan mengusahakannya. Jika aku berhasil, kita bisa memenuhi keinginan kita, bahkan kita bisa hidup senang bersama. Tetapi jika aku terbunuh, balasan yang ada insya Allah lebih baik dan lebih kekal daripada dunia dan kesenangannya, termasuk kesenangan penghuninya. Ali bin Abi Thalib berkata kepadanya, demi Allah, tujuanku ke Mesir hanya untuk itu. Selanjutnya perempuan itu memilihkan untuk Ali seorang asisten dari kaumnya, dan Ali bin Abi Thalib juga memilih orang lain yang akan menjadi asistennya. Pada malam Jumat tanggal 15 Ramadan tahun 40 Hijriah, mereka bergerak untuk mengintai Ali bin Abi Thalib, dan begitu Ali bin Abi Thalib keluar rumah hendak menunaikan sholat subuh, Ibnu Mulajim langsung menebaskan pedang tepat mengenai gelung atau jambu rambutnya. Ali bin Abi Thalib berkata dengan suara keras, keputusan itu di tangan Allah, bukan di tanganmu dan teman-temanmu. Orang-orang berada di dalam masjid untuk sholat kaget mendengarnya. Akhirnya sang Imam Ali bin Abi Thalib tewas terkena tebasan pedang beracun, seperti yang dialami Khalifah Umar Al-Faruq. Sebelumnya, yang juga ditusuk dengan menggunakan sebilah belati beracun. Tetapi kebesaran sang pahlawan yang satu ini enggan kalau akhir hayatnya tidak meninggal sesuatu yang patut dijadikan pelajaran. Ia ingin menunjukkan dengan jujur kepada siapa hakikat dirinya. Tebasan belati beracun yang tepat mengenai gelung membuat Ali bin Abi Thalib terkapar. Beberapa orang memboyongnya ke rumah dalam situasi yang sangat kritis. Ali bin Abi Thalib masih sempat menyuruh orang-orang yang membopongnya dan orang-orang yang berada di sekitarnya untuk membawanya ke masjid agar ia bisa menunaikan sholat subuh. Sebelum terlambat waktunya, Ali bin Abi Thalib menunaikan sholat subuh ini pada saat ia sedang dalam keadaan sangat kritis. Selesai sholat, mereka kembali mengerumuni Ali bin Abi Thalib sebagaimana sebelumnya. Beberapa orang berhasil menangkap Ibnu Mulazim, si pembunuh. Mereka membawanya ke depan Ali bin Abi Thalib. Pelan-pelan Ali bin Abi Thalib membuka matanya dan pandangannya tertumpuk pada Ibnu Mulazim. Dalam kondisi setengah pingsan, Ali bin Abi Thalib menggerak-gerakkan kepalanya dan berkata, kamu orangnya?
padahal selama ini aku selalu berbuat baik kepadamu. Sang pahlawan besar ini mengelayangkan pandangannya ke arah putra-putranya dan teman-temannya. Ia melihat mereka sangat marah dan ia juga melihat maut sudah beranjak menjemputnya. Ia sudah hampir bisa menyelesaikan tempat kembali yang berhak ditempati oleh Ibnu Mulazim. Dan ia juga melihat rasa dendam yang tengah menggelak di batin anak-anak dan sahabat-sahabatnya. Tetapi ia ingin sekali melindungi Ibnu Mulazim yang telah membunuhnya. Ini dengan cara apapun supaya nanti ia dijatuhi hukuman qisas berdasarkan syariat. Begitulah Ali bin Abi Thalib meminta mereka memperlakukan Ibnu Mulazim dengan baik meski ia telah membunuhnya. Keluar beberapa kalimat dari mulutnya yang diucapkan dengan sendat-sendat yang menggambarkan rasa kemanusiaan yang sangat besar, seperti yang ditekankan oleh Al-Quran kepadanya. Ali bin Abi Thalib berpesan kepada istri dan anak-anaknya, perlakukan orangnya dengan baik, berikan ia di tempat yang mulia. Jika aku nanti masih dikarunia usia panjang, akulah yang paling berhak atas darahnya. Aku akan menjatuhinya hukuman qisas atau mengampuninya. Dan jika aku harus mati, susulkan ia kepadaku. Aku akan memperkarakan ia di hadapan Allah. Seru semesta alam. Jangan kalian bunuh orang lain karena aku, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang melewati batas. Ulama ahli sejarah mengatakan Ibnu Mulazim membunuh Ali bin Abi Thalib di Kufah pada hari Jumat tanggal 17 Ramadan. Ada yang mengatakan pada malam tanggal 21 bulan Ramadan. Dan hari Sabtu Ali bin Abi Thalib masih bertahan hidup dan ia meninggal dunia pada malam Ahad. Jenazahnya dimandikan oleh putranya Abdullah bin Ja'far, disolatkan oleh Hasan dan dimakamkan pada larut malam. Pada saat itu Hasan bin Ali berpidato, "Wahai manusia, kemarin telah meninggalkan kalian seorang yang tidak dikalahkan oleh orang-orang yang terdahulu dan tidak kalahkan dan dapat dikejar oleh orang-orang yang belakangan. Sesungguhnya Rasulullah SAW pernah mengutusnya dalam sebuah pertempuran dan beliau mempercayai membawa bendera. Ia baru pulang dari medan perang setelah membawa kemenangan. Jibril berada di kanannya dan Mikail berada di kirinya. Ia tidak meninggalkan emas dan perak kecuali uang sebesar 700 dirham. Itu sisa gaji yang ingin ia gunakan untuk membeli seorang budak. Demikianlah sang musafir sudah pulang ke tanah airnya, ia sudah kembali ke tempat tinggalnya. Ali bin Abi Thalib telah meninggalkan dunia, tetapi hidupnya dan hari-hari yang dilewatkannya di muka bumi telah berpindah ke sang surya yang menempati tempat yang tinggi dalam kehidupan seluruh umat manusia. Berikut sejarah mereka. Sang surya ini terus beredar di orbitnya, membawa nilai-nilai kebenaran, kepahlawanan, iman, kebajikan, dan kemuliaan. Wallahu alam, mudah-mudahan sebuah riwayat atau bacaan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib bisa memberikan sebuah inspirasi tentang rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tentang rasa cintanya kepada Rasulullah SAW, disuruh berangkat melaksanakan kegiatan berperang dan lain sebagainya. Yang mudah-mudahan di zaman sekarang mungkin tidak ada perang, tetapi salah satu hal yang mungkin bisa memberikan sebuah pengalaman kepada kita adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW. Jadi mudah-mudahan bisa memberikan sebuah pelajaran. Yang pertama sih kita sama-sama terus membaca, yang mudah-mudahan membaca tersebut bisa membuka jendela-jendela dunia yang insya Allah mudah-mudahan memberikan ilmu dan inspirasi selanjutnya. Terima kasih benarnya daripada Allah Subhanahu wa taala, salahnya saya mungkin yang masih terus belajar untuk membaca dengan baik, menyampaikan dengan enak sehingga didengar dengan nikmat juga untuk teman-teman semuanya. Terima kasih. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.